Sampah. Mungkinkah dunia tanpa sampah? Berbicara sampah, maka sesungguhnya berbicara tentang peradaban manusia dan perilaku manusia. Sampah merupakan hasil dari perilaku manusia yang harus dikelola dengan benar. Sampah tidak akan hilang selama masih ada kehidupan. Berdasarkan standar nasional Indonesia, setiap satu orang penduduk dapat menghasilkan 2-2,5 liter atau 0,35-0,4 kg sampah per hari. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebesar 3.600.000 orang, maka jumlah sampah di Kabupaten Bandung dalam sehari berjumlah 9 juta liter atau 1.440 ton sampah per harinya. Dalam sebulan, jumlah sampah di Kabupaten Bandung akan berjumlah 27 juta liter atau 43.200 ton sampah. Banyak bukan? Potensi timbulan sampah dari wilayah Kabupaten Bandung bermacam-macam, dimulai dari sampah permukiman atau rumah tangga, sampah pasar, sampah komersial, sampah rumah sakit, sampah penyapuan jalan, dan sampah di lokasi lahan terbuka lainnya, seperti titik sampah liar protokol dan drainase atau sungai. Bayangkan, apabila seluruh sampah tersebut dibuang ke TPA, seberapa besar beban yang ditanggung oleh TPA? Lalu, bagaimana mengatasi masalah sampah? Mengapa hari ini sampah menjadi masalah? Mari kita lihat fakta di lapangan. Terdapat perbedaan fakta di lapangan. Tentunya, hal ini dilihat dari segi jumlah, jenis, dan gaya hidup yang semakin berkembang. Di lapangan sekarang, jenis sampah bermacam-macam, seperti sampah plastik, styrofoam, hingga sampah cair yang merusak aliran sungai. Jumlah sampah yang semakin besar, rata-rata 200-300 ton dalam sekali angkut. Lahan pembuangan yang semakin penuh, serta sampah yang terus bertambah, tentunya menuntut armada dan TPA yang semakin banyak. Berbeda dengan dulu, ketika jenis sampah mayoritas berupa dedaunan dan sampah-sampah organik yang mudah terurai. Jumlah sampah dan lahan pembuangan yang ada dapat menampung sisa sampah dan tidak menyisakan sampah di hulu sungai maupun lingkungan masyarakat. Dahulu, upaya pengelolaan sampah sangat bergantung kepada tempat pembuangan akhir atau TPA, serta belum mengenal konsep 3R dan penanganan sampah di hulu. Salah satu program unggulan strategis yang digulirkan pemerintah Kabupaten Bandung untuk menangani sampah adalah Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah rumah tangganya secara berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bandung merencanakan sebuah program terobosan dalam pengelolaan sampah, yaitu Sabi Lulungan. Raksa Desa. Raksa merupakan singkatan dari rumah, harus layak huni dan sehat. Air harus tersedia dan higienis. Kakus harus bersih dan layak pakai. Sampah harus terkelola dan ekonomis. Alam harus terjaga dan lestari. Melalui program unggulan strategis Raksa Desa Sabi Lulungan, sampah bukan lagi menjadi sumber masalah. Mari kita jadikan sampah menjadi hal yang menguntungkan. Sampah merupakan sumber daya lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Terdapat 3 sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari sampah. Pertama, sumber daya organik atau kehidupan, sumber daya energi, biodigester atau listrik, dan sumber daya ekonomi. Sayangi sampah, maka sampah akan sayangi kita. Tahukah kamu, untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Bersih Sampah 2020, diwujudkan dalam 6 strategi, yaitu dimulai dari kawasan pemukiman dan perumahan bersih sampah, kawasan pendidikan bersih sampah, sungai dan saluran air bersih sampah, kawasan industri bersih sampah, kawasan pertokoan bersih sampah. Sampah berawal dari kita, dan dampaknya pun kita yang merasakannya. Kita dapat berkontribusi dalam penanganan sampah sejak dini, dimulai dari penanganan sampah rumah tangga, dengan dilakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan sampah residu atau B3. Untuk menangani sampah organik, ditangani dengan pembuatan LCO yang bermanfaat sebagai resapan air dengan kapasitas 4-6 liter per lubangnya. lubang cerdas organik ini berguna dalam menampung air, sampah organik, proses pengomposan yang menghasilkan biopori di sekitaran lubang cerdas organik. Ukuran lubang cerdas organik ini kedalaman 80-100 cm dan berdiameter 10 cm. Setiap rumah diwajibkan memiliki minimal 2 lubang cerdas organik. Lalu,
Bagaimana untuk sampah anorganik? Kita dapat memanfaatkan bank sampah untuk kemudian mendaur ulang sampah anorganik, sehingga sampah anorganik bisa memiliki nilai jual dan menjadi pemasukan bagi masyarakat yang memanfaatkan. Maka dari itu, setiap warga wajib terdaftar pada bank sampah terdekat. Penanganan sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, butuhkan komitmen dan kepedulian kita semua untuk bersama-sama mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan. Kita sumber sampah, kita sumber solusinya. Mari mulai dari diri sendiri. Hayu ibda binafsi. Kurang wujudkeun Kabupaten Bandung bersih sampah 2020.